Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen penguji beserta guru pamong PPG dalam jabatan tahun 2021 di Universitas Sriwijaya. Saya Hanifah Husnul Ma'asyiroh SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Sriwijaya. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 2 Bintan Pesisir, Provinsi Kepulauan Riau. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Sriwijaya tahun 2021. Berikut kartu peserta uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2021. Adapun materi pembelajaran saya hari ini adalah tentang masalah lingkungan dengan submateri deforestasi. Pembelajaran yang akan saya laksanakan pada hari ini menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dengan masa pembelajaran 2 kali 30 menit di kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Bintan Pesisir. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak Husnul semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, semoga anak-anak Pak Husnul selalu sehat, selalu semangat belajar di era pandemi ini. Oke? Oke, Pak. Nah, pada pembelajaran kali ini ada baiknya kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Ketua kelas kita Irkam. Ayo Irkam, silahkan pimpin doa kita pada hari ini. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Irkam. Semoga dengan pembacaan doa tadi memperlancar kegiatan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ya. Ya, Pak. Oke, nah untuk selanjutnya Pak Husnul sudah kirimkan link Google Classroom kita. Jadi bisa dilihat di message-nya. Anak-anak sekalian bisa klik lalu masuk ke bagian presensinya. Jadi kita mengisi daftar kehadiran terlebih dahulu ya. Bisa klik link yang ada di sini. Ini merupakan link Google Classroom kita. Nah, di sini ada link presensinya yang bagian paling bawah. Nah, semuanya sekarang klik ke sana ya. Oke. Alhamdulillah, semuanya 7 siswa Pak Husnul sudah mengisi daftar hadirnya ya. Semoga bertahan sampai akhir. Nah, oke. Baiklah anak-anak Pak Husnul sekalian. Tadi kalian sudah mengisi daftar presensi. Nah, selanjutnya Pak Husnul mau bertanya nih. Masih ada yang ingat nggak pelajaran kita sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Tentang apa? Pencemaran air, tanah, dan udara ya, Pak? Oke, pintar. Pencemaran air, tanah, dan udara. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Husnul akan, seperti janji Pak Husnul sebelumnya ya, kita akan bahas tentang masalah lingkungan nasional. Ada yang pernah lihat nggak? Terjadi misalnya ada orang dekat rumah yang suka membakar pohon atau membakar hutan. Di pinggir-pinggir rumahnya suka membakar pohon. Ada yang pernah lihat nggak? Kenapa? Pernah lihat. Nah, kalau misalnya itu kira-kira baik atau buruk anak-anak? Buruk, Pak. Buruk, Pak. Buruk ya. Bisa buat apa? Kira-kira akan berdampak apa terhadap tubuh kita?
ataupun lingkungan? Batuk, Pak. Ya, pintar. Nah, kalau misalnya ini terjadi terus-menerus, misalnya pembakaran hutan itu dari tahun ke tahun terus bertambah. Coba, kira-kira menurut anak-anak Pausnul semua, apabila pembakaran hutan itu terjadi secara terus-menerus, kira dampak apa yang bisa kita alami untuk anak ataupun cucu kita di masa yang akan datang? Kurang Ayo, apa? Jangan takut, harus berani. Kalau misalnya hutan semuanya dibakar, kira-kira dampaknya apa? oksigen Kurangnya menjadi oksigen, Pak. berkurang, Pak. Iya, pinter. Oksigen berkurang. Terus apa lagi? Adit, Pemanasan global, Pak. pinter. Atau global warming. Pemanasan global. Nah, maka dari itu anak-anak yang Bapak sayangi semua, sebagai generasi muda yang hebat, mulai hari ini, mulai dari sekarang harus menjaga lingkungan, harus menjaga hutan yang kita cintai. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk mempertahankan ekosistem sehingga kehidupan kita itu akan berlangsung lebih lama. Bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk anak ataupun cucu kita nantinya. Oke? Selalu jaga lingkungan kita ya anak-anak ya. Anak-anak sekalian, materi yang akan kita bahas itu adalah tentang masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungan seperti yang sudah Pak Husnul sampaikan sebelumnya. Berikutnya, kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini itu adalah menganalisis perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan tersebut bagi kehidupan. Dengan tujuan pembelajaran, menganalisis penyebab deforestasi, menganalisis dampak negatif dari deforestasi, dan menjelaskan solusi dalam upaya penanganan deforestasi di Indonesia. Nah, selanjutnya, ini merupakan agenda hari ini yang akan kita lakukan. Seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, kita akan melaksanakan program pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, anak-anak sekalian, kegiatan pertama yang akan kita lakukan itu adalah orientasi masalah. Nanti Pak Husnul akan kasih masalahnya. Yang kedua, nanti kita akan berkelompok. Pak Husnul akan membagi ke dalam 2 kelompok saja pada hari ini. Yang ketiga, kalian akan melakukan investigasi, berdiskusi bersama kelompoknya. Yang keempat, kalian akan menyajikan hasil diskusi ataupun menyampaikan solusinya. Yang terakhir adalah evaluasi. Oke? Untuk memudahkan pembelajaran hari ini, Pak Husnul akan memberikan materi secara umum anak-anak sekalian. Nah, jadi masalah lingkungan yang ada pada Indonesia terutama adalah deforestasi. Deforestasi itu apa sih Pak Husnul? Deforestasi itu adalah penebangan liar. Jadi pohonnya ditebang semuanya tanpa pandang bulu. Dan ini berbahaya. Kenapa? Ada beberapa efeknya. Salah satunya adalah efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini bisa mengakibatkan kadar karbon dioksida meningkat dan membahayakan tubuh kita. Dan akibatnya apa? Bisa mengakibatkan global warming atau peningkatan suhu bumi. Suhu bumi meningkat, akibatnya nanti hewan-hewan ataupun tumbuh-tumbuhan akan sulit untuk mempertahankan kehidupannya. Pada akhirnya apa? Keanekaragaman hayati di Indonesia akan semakin berkurang. Pinter. Nah, pada hari ini selain hanya belajar, kita akan menemukan solusinya. Kira-kira pemecahan masalah atau alternatif solusi apa yang bisa kita capai agar masalah lingkungan yang ada di Indonesia bisa sedikit teratasi. Baiklah anak-anak Bapak semua, apabila sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita akan memasuki kegiatan inti dari pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama Pak Husnul akan memberikan masalah. Masalahnya apa sih Pak Husnul? Pak Husnul akan memberikan video. Nah, dari video ini anak-anak diharapkan dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang nantinya kita akan menemukan solusinya. Harapannya ya. Jadi Pak Husnul ingin anak-anak perhatikan video yang akan kita amati, lalu siapkan pertanyaan-pertanyaan hebatnya. Oke? Siap? Siap, Pak. Pak. Oke, kita nonton dulu sebentar ya. Mengurangi emisi sebesar 29%
dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerjasama internasional pada tahun 2030. Pada rentan tahun 2009 sampai 2013, bisa dikatakan bahwa Indonesia kehilangan hutan seluas 1,13 juta hektar setiap tahunnya. Jadi bisa kita ilustrasikan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia hilang sama dengan luas 3 kali lapangan sepak bola per menit. Dengan laju deforestasi yang sangat tinggi tersebut, maka di tahun 2013 hanya tersisa sekitar 83 juta hektar hutan alam yang ada di Indonesia. Penyebab langsung deforestasi biasanya berkaitan dengan aktor yang melakukan deforestasi itu sendiri, seperti konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit, konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri, aktivitas HPH, pertambangan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi video tentang deforestasi yang terjadi di Indonesia. Semuanya udah nonton kan? Sudah, Pak. Pak. Oke. Nah, sekarang silahkan bertanya. Ayo, siapa yang berani untuk bertanya? Saya, Pak. Siapa? Amalia. Amalia. Amel, oke, silakan Amel. Apakah deforestasi akan berdampak bagi manusia? Oke, apakah deforestasi itu akan berdampak bagi manusia? Oke, Pak Husnul simpan dulu ya. Ada lagi nggak yang berani untuk bertanya? Silakan. Azura, Pak. Azura, oke, silakan Azura. Apa penyebab dari deforestasi? Oh, penyebab dari deforestasi apa saja? Oke, hebat-hebat ya, bagus-bagus pertanyaannya. Yang pertama ada dari Amel, bertanya tentang dampak deforestasi. Yang kedua Azura yang bertanya tentang penyebab dari deforestasi. Nah, pertanyaan ini akan Pak Husnul simpan dulu. Kok disimpan dulu Pak Husnul? Iya, nanti Pak Husnul akan bagikan LKPD. Nah, di LKPD itu akan ada masalah yang juga berdasarkan video dan juga ada tambahan masalah dari artikel yang bisa Ananda baca. Oke? Setelah nanti LKPD-nya diselesaikan, Pak Husnul yakin pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat tadi, yang sudah kalian sampaikan, itu akan dapat terjawab dengan sendiri. Tadi setelah nonton video, anak-anak sudah membuat pertanyaan. Nah, sekarang Pak Husnul akan bagikan anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Nah, kita akan bagi dalam 2 kelompok saja. Nanti Pak Husnul kasih LKPD, nanti dari LKPD itu Pak Husnul harapkan anak-anak bisa memecahkan masalah yang telah Pak Husnul berikan. Kelompok yang pertama itu kelompok Raja Haji. Ini pahlawan kita ya. Jadi ada kelompok Raja Haji, lalu kelompok Engku Putri. Kelompok Raja Haji ada Renaldi, Sarah, Amel, dan Irkam. Kelompok Engku Putri itu ada Ezra, Azura, Adit, dan Andini. Oke? Anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Sekarang perhatikan anak-anak. Di sini Pak Husnul sudah bagikan link Google Classroom-nya kan? Coba sama-sama kita buka link Google Classroom-nya. Nah, di link Google Classroom ini, Pak Husnul sudah bagikan LKPD-nya. Kelihatan anak-anak Bapak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelompok 2 dan LKPD kelompok 1. Coba Pak Husnul klik ya. Nah, kelompok 2 masuk ke kelompok 2, kelompok 1 masuk ke kelompok 1 ya. Di sini LKPD-nya sudah ada, sudah lengkap. Nah, namun diskusinya bagaimana Pak Husnul? Seperti biasa, di komennya. Jadi komennya di sini harus ramai ya. Semuanya harus aktif berdiskusi. Oke? Nah, ini dia. LKPD yang Pak Husnul berikan buat Ananda sekalian. Tujuan pembelajarannya seperti yang sudah Pak Husnul sampaikan. Langkah kerjanya, video yang tadi Pak Husnul berikan kalian simak, sudah. Nah, sekarang perhatikan artikel yang ada di LKPD-nya. Silahkan dibaca, diamati dengan seksama, lalu dikerjakan soalnya. Oke? LKPD juga sudah Pak Husnul kirimkan melalui WhatsApp-nya. Jadi kalau misalnya agak sulit,
untuk mendownloadnya di Google Classroom bisa langsung di WhatsApp-nya. Anak-anak ya, ada 6 pertanyaan, silakan dijawab. Ada yang mau ditanyakan? Anak-anak Pak Usnul ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Oke, pintar. Nah, sekarang silahkan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Pak Husnul amati ya, harus. Kalau misalnya nggak ada diskusi, ya berarti nggak ada nilainya. Karena kegiatan kita hari ini adalah kegiatan diskusi. Ayo, silakan. Baik anak-anak, nah Pak Husnul hanya memberikan waktu diskusi sekitar 15 menit ya. Nah, jadi harap dikerjakan secara kelompok dan bekerja sama walaupun dari rumah masing-masing. Pak Husnul mengamati dari Google Classroom-nya. Coba Pak Husnul lihat ya. Kelompok 2. Nah, kelompok 2. Nah, pintar. Nih, Ezra dan Adit ya saling komunikasi. Coba bagaimana mengerjakan soal nomor 1 itu? Kira-kira pilih yang nomor mana? Kira-kira masalah yang mau dipilih yang mana? Kan nomor 1 itu ada identifikasi masalah. Kira-kira kelompok 2 mau memilih yang mana? Oke? Pintar. Diskusinya diramaiin, harus aktif. Nilai sikap diskusinya Pak Husnul nilai. Pak Husnul cek kelompok 2 lagi ya. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 mana nih? Nah, baru ada Amel sama Irkam. Ayo, nomor kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 ada Amel, Irkam, Renaldi, sama Sarah. Ayo, silakan. Oke, kelompok 2 pinter ya. Kelompok 2 sangat aktif sekali. Wah, nice. Baik, anak-anak Bapak, Pak Husnul akan melihat ya proses diskusi yang anak-anak lakukan sampai menit ke-7. Oke. Pintar. Kelompok 2 memang kelompok yang aktif. Ada Adit, Ezra, Andini, dan Azura. Ya, pembagian tugasnya jangan lupa ya. Silahkan dikerjakan sesuai dengan pertanyaan. Nah, selanjutnya Pak Husnul mau lihat kelompok 2 deh, kelompok 2. Oke, kelompok 2 udah pintar. Nah, kalau kayak seperti ini baru Pak Husnul seneng nih. Pintar-pintar semua ya. Ya, harus rajin berdiskusi. Ada waktu tinggal 3 menit lagi. Silahkan dilanjutkan proses diskusinya anak-anak. Sambil Pak Husnul tampilkan LKPD-nya. Nah, di nomor 4 ini, anak-anak ini bisa melihat videonya. Jadi daerah-daerah mana saja yang mengalami deforestasi. Lalu dilanjutkan dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang nomor 6 itu adalah pertanyaan HOTS. Nah, ini poinnya paling tinggi anak-anak ya. Jadi, pertanyaannya itu ada asap pembakaran hutan mengandung banyak karbon dioksida. Namun, karbon dioksida sangat bermanfaat bagi fotosintesis. Nah, gimana nih kira-kira? Apakah kalian senang dengan pembakaran atau tidak? Silahkan dijawab dengan diskusi bersama teman-temannya. Oke? Anak-anak Bapak sudah selesai berdiskusi. Nah, sekarang perwakilan kelompoknya coba kirimkan hasil diskusinya. Nanti biar Pak Husnul bantu untuk presentasi ya. Biar gampang. Pak Husnul yang nampilkan di layar Google Meet-nya. Sudah dikirimkan? Kelompok 1 Pak, Ketua di Ezra, sudah dikirimkan Ezra? Kelompok 2 sudah, Pak. Kelompok 2, maaf. Sudah? Oke. Sudah, Pak. Kelompok 1, Ketua Kelompok Irkam sudah mengirimkan hasil diskusinya? Sudah, Pak. Oke, pintar. Nah, Pak Husnul sudah cek di WhatsApp-nya, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mengirimkan hasil diskusinya ya. Saatnya presentasi. Nah, di presentasi ini yang Pak Husnul nilai adalah kemampuan berbicara atau mengkomunikasikan anak-anak sekalian. Dan setelah itu, apabila kelompok yang presentasi telah selesai melakukan presentasi, kelompok lain harap untuk melakukan atau memberikan pertanyaan. Oke? Dan semuanya Pak Husnul nilai. Tenang saja, pasti ada nilainya. Biar nanti semuanya juara kelas. Ini sudah ada hasil kerja dari kelompok 1. Silakan Irkam perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Irkam. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irkam Farsa El Kursi. Di sini saya akan
saya dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi yang telah kami lakukan tadi. Untuk pertanyaan pertama dari soal yang diberikan oleh Pak Ul, yaitu dari kedua gambar tersebut, permasalahan apakah yang kalian temukan? Identifikasi minimal 2 permasalahan. Dari hasil diskusi kami, jawaban yang kami berikan yaitu yang pertama adalah penebangan hutan untuk konversi menjadi tanaman industri maupun perkebunan. Lalu yang kedua, pembakaran lahan hutan yang mengakibatkan luas hutan semakin berkurang. Lalu untuk pertanyaan kedua, yaitu tuliskan permasalahan yang kalian temukan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang memudahkanmu dalam menemukan jawaban. Jawabannya yang pertama, apakah yang dimaksud deforestasi? Kedua, apa yang menyebabkan deforestasi? 3, apakah dampak dari deforestasi? Dan 4, bagaimanakah upaya? Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, terima kasih Irkam. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1 anak-anak sekalian. Oke. Nah, selanjutnya siapa nih siswa Pausnul yang berani bertanya ke kelompok 1? Disilakan. Andini, Pak. Siapa? Andini. Oke, Andini, silakan Andini bertanya. Untuk kelompok 1, apa pengertian dari deforestasi? Baik, Andini bertanya, apakah pengertian dari deforestasi? Nah, ini dia. Coba kelompok 1, siapa yang mau menanggapi? Jangan Irkam juga ya. Yang lain anggotanya siapa? Ayo. Sarah, Pak. Siapa? Sarah, Pak. Oke, silakan Sarah. Jadi pengertian dari deforestasi yaitu hilangnya atau terjadinya pengurangan jumlah luas hutan yang diakibatkan oleh pembakaran hutan maupun penebangan. Oke, deforestasi itu singkatnya adalah penebangan hutan. Itu tadi yang disampaikan oleh Sarah. Bagaimana Andini? Puas? Ya, Pak, sudah. Oke, terima kasih Sarah, terima kasih Andini, dan terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 1 anak-anak sekalian. Oke, nah selanjutnya kita akan melanjutkan ke kelompok 2. Namun sebelum itu Pak Usnul punya kabar nih. Nah, kabar apa nih Pak Usnul? Jadi tadi Pak Usnul dikirimkan WhatsApp, katanya sekolah kita akan mulai melakukan pembelajaran tatap muka. Karena apa? Karena Tanjung Pinang, Kepri, ataupun Bintan lainnya itu sudah PPKM level 3. Jadi sudah dibolehkan untuk masuk sekolah. Seperti berita pada hari ini. Nah, berita pada hari Rabu tanggal 18 Agustus, jam 11 tadi nih barusan, di Bangka Belitung itu sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi buat anak-anak sekalian, ini selingan ya, siap-siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Baiklah, coba Pak Usnul bantu untuk screen share sebentar, ini dia. Oke, silakan siapa perwakilan dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan? Saya Pak, Ezra. Oke, ini ya jawaban LKPD dari kelompok 2. Silahkan kelompok 2 mengucapkan salam lalu memperkenalkan dirinya. Silakan Ezra. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Enrikus, saya, Azura, dan juga Andini. Dan kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Baik, yang pertama adalah amati dengan seksama video dan artikel pada LKPD lalu istilah tabel di bawah ini. Yang tabel pertama, penyebab dan dampak deforestasi. Kita bisa lihat wilayah atau daerahnya merupakan Sumatera Utara, tujuan deforestasinya adalah konversi menjadi perkebunan sawit, penyebab deforestasinya adalah pembakaran lahan, dampaknya adalah hilangnya keanekaragaman hayati serta menjadi faktor utama penyebab global warming atau pemanasan global. Yang kedua adalah wilayah Kalimantan Timur dengan tujuan untuk penambangan, penyebabnya adalah penebangan hutan dan dampaknya merupakan hilangnya fungsi hutan sebagai sumber oksigen serta meningkatkan risiko banjir maupun longsor. Lokasi yang ketiga adalah Sulawesi. Tujuan deforestasinya adalah konversi menjadi hutan tanaman industri.
Kemudian penyebab deforestasinya adalah penebangan hutan, dampaknya adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Baik, itu saja dari kelompok kami. Oke, Apakah ada yang ingin terima bertanya? kasih Ezra. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke. Nah, buat anak-anak PAUS 0 yang lainnya ada yang mau bertanya? Silakan apabila ada yang mau bertanya. Saya, Pak. Oke, Irkam, silakan Irkam. Mantap nih ketua kelompoknya nih. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Bolehkah kelompok 2 jelaskan apa itu yang dimaksud dengan tanaman industri? Oke, oh tadi ada di nomor 4 ya, tentang tanaman industri. Oke, jadi si Irkam bertanya tentang apa sih tanaman industri tersebut. Nah, sekarang kelompok 2, silakan menanggapi. Siapa yang akan menanggapi? Baik, Pak, saya akan menanggapi. Siapa? Adit ya? Iya, Pak. Oke, silakan Adit. Baik, Irkam, tanaman industri itu adalah tanaman yang digunakan sebagai komoditas yang digunakan masyarakat. Contohnya, pohon akasia yang digunakan untuk pembuatan kertas. Dari Adit, hutan tanaman industri itu contohnya adalah akasia, di mana akasia itu biasanya digunakan untuk bahan dasar pembuatan kertas yang kita gunakan untuk belajar selama ini. Nah, bagaimana Irkam? Puas? Puas, Pak. Oke, terima kasih Irkam. Terima kasih Adit dan terima kasih kelompok 2. Semuanya anak-anak Bapak kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, anak-anak Bapak sekalian, tadi sudah melakukan presentasi, terima kasih. Sebenarnya jawabannya semuanya udah pada benar sih, sudah pada mantap. Hanya saja ada beberapa nih. Nah, ini Pak Usung kasih contoh misalnya di kelompok 2. Di kelompok 2 itu menjawab kalau misalnya pengolahan hutan yang bijaksana agar pemanfaatan hutan tidak berdampak bagi lingkungan. Jadi di sini kelompok 2 menjawab mengurangi penggunaan kertas dan alat-alat yang berbahan dasar kayu. Benar? Benar banget. Hanya saja bukan hanya ini kan, banyak yang bisa kita lakukan. Misalnya apa? Misalnya menggunakan bahan daur ulang. Dan ini yang paling sangat penting anak-anak sekalian. Jadi kalau misalnya kita ingin bumi kita lebih baik, bumi kita lebih sehat, ingat 3R. Recycle, reuse, dan reduce. Jadi kita harus menerapkan prinsip 3R agar bumi kita lebih sehat. Nah, juga tadi kelompok 1 ada menyampaikan untuk dampak-dampak. Nah, dampak-dampaknya itu banyak ya. Bukan hanya global warming, tapi yang tadi Pak Usnu bilang pertama kali, global warming nanti akan mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati. Jadi hewannya bisa mati, tumbuhannya bisa mati. Nah, itu sangat berbahaya bagi lingkungan. Hanya itu saja, selebihnya tadi jawaban anak-anak Pak Usnu sudah hebat semua, sudah betul-betul semua. Oke? Anak-anak semuanya ada pertanyaan? Anak-anak Tidak, Pak ada Pak. pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Terima kasih anak-anak Bapak sekalian. Tadi kalian sudah melakukan presentasi dan Pak Usnul juga sudah berikan penguatan, perbaikan untuk evaluasi permasalahan yang telah kita selesaikan bersama tadi. Nah, sekarang kita akan tarik kesimpulan. Kita akan ambil kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke? Nah, kesimpulan kita pada hari ini ada 3 sesuai dengan tujuan pembelajaran kita anak-anak ya. Yang pertama ada penyebab deforestasi, itu ada penebangan liar, pembakaran, dan penambangan. Yang kedua ada dampak deforestasi, itu ada efek rumah kaca, global warming, kehilangan keanekaragaman hayati, hingga bencana alam, seperti banjir, longsor, dan sebagainya. Yang ketiga, solusi untuk deforestasi atau alternatif pemecahan masalah bisa mengurangi penggunaan kertas, mengurangi sedotan plastik, atau menggunakan bahan yang berasal dari daur ulang atau 3R dengan menerapkan prinsip 3R. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, ada yang mau ditanyakan? Baik, anak-anak Bapak, itulah tadi kesimpulan kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Pak Usung akan melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Secara keseluruhan, pembelajaran yang kita lakukan hari ini top, mantap banget. Kenapa?
karena proses diskusi yang anak lakukan di Google Classroom itu bisa berjalan dengan maksimal, semuanya aktif-aktif, dan pada proses presentasi, ada yang presentasi, ada yang bertanya, dan ada yang menjawab. Nah, hanya saja anak-anak Bapak akan lebih baik apabila pada proses diskusi tadi, yang chat-chat tadi di Google Classroom itu bisa lebih aktif lagi, bisa lebih ramai. Tapi keseluruhan sudah sangat baik sekali. Oke, nah, sekarang seperti hari-hari sebelumnya, Pak Usnul akan memilih kelompok terbaik. Nah, karena pada hari ini ada 2 kelompok saja. Tadi waktu chat yang paling ramai siapa ya? Kelompok berapa ya? Ya, kelompok 2. Jadi kelompok terbaik pada hari ini adalah kelompok 2. Semuanya tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, semangat terus kelompok 2, dan kelompok 1 jangan malah nggak semangat ya. Harus semangat untuk pembelajaran berikutnya. Jadi, Pak Usnul akan memberikan latihan evaluasi hanya 3 soal saja, mudah, tidak sulit, di aplikasi Quizizz. Oke, lengkap, Ezra. Sudah siap anak-anak? Ya, Pak. Oke, kita mulai ya, 3 menit dari sekarang. Start, mulai, silakan. Oke, Adit memimpin, luar biasa. Oke, waktunya habis anak-anak ya, hanya 3 menit saja. Namun alhamdulillah nilainya semuanya memuaskan, nanti akan Pak Usnul kirimkan. Jadi yang paling sedikit betulnya 2, jadi udah lulus KKM deh. Baiklah anak-anak semua, selamat buat tadi yang mendapatkan nilai sempurna di evaluasi. Nah selanjutnya Pak Usnul mau mengingatkan, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang limbah. Jadi Pak Usnul inginkan semuanya mengumpulkan bekas air mineral, ya. Wajib minimal 1 orang 2. Dan jangan lupa pembelajaran hari ini dibuat rangkumannya. Rangkuman 1 halaman saja. Oke? Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Oke, jelas semua anak-anak? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan pembacaan doa. Silahkan Irkam, Ketua Kelas, untuk memimpin pembacaan doa kita pada hari ini. Baik, Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya pembelajaran hari ini dapat kita selesaikan. Pesan Pak Usnul tetap apabila terpaksa harus keluar rumah, harus menjaga protokol kesehatan. Harus tetap menjaga prokesnya ya anak-anak ya. Tetap sehat, tetap bersyukur, dan semoga kita dapat bertemu di pembelajaran tatap muka pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, Pak Usnul pamit dulu, Pak Usnul undur diri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Sampai jumpa anak-anak sekalian. Terima kasih, Pak.